Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sri Rezeki dengan NIM 877585697. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka UPBJJ UT Jambi. Nah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas 2 Filsafat Ilmu yang membahas peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Kita tahu kalau pendidikan itu bukan cuma soal datang ke sekolah lalu pulang, tapi ada dasar ilmu yang sangat dalam di baliknya. Yuk langsung saja kita bahas poin yang pertama. Oke, poin pertama adalah bagaimana filsafat ilmu itu mengamati dan memperkuat fondasi dari ilmu pendidikan itu sendiri. Di slide ini bisa kita lihat ya, filsafat ilmu itu ibaratnya penjaga keilmiahan. Kenapa sih bisa disebut penjaga? Karena filsafat berfungsi sebagai fondasi kritis yang mengawasi ilmu pendidikan. Tujuannya supaya metode-metode belajar atau teori yang dipakai di sekolah itu beneran valid, kokoh, ilmiah, dan objektif. Jadi, nggak cuma sekadar teori kosong atau tebak-tebakan doang. Nah, selain itu, filsafat ilmu juga memberikan dasar nilai atau yang biasa disebut aksiologi. Ini penting banget biar pendidikan kita punya etika dan moral yang kuat. Jadi, outputnya ilmu pendidikan itu jadi lebih humanis, memanusiakan manusia, dan arah bimbingan yang jelas. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua ya. Nah, hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan ini sebenarnya kayak bestie, alias hubungan timbal balik yang saling mendukung. Hubungannya dua arah ya teman-teman. Di satu sisi, filsafat itu ngasih arah teoritis dan nilai-nilai dasar buat dunia pendidikan. Tapi di sisi lain, praktik pendidikan yang terjadi di sekolah-sekolah, mulai dari TK sampai kuliah, itu kan dinamis banget ya. Sering melahirkan tantangan baru, masalah baru, dan fakta-fakta unik di lapangan. Nah, semua fakta empiris dari lapangan persekolahan ini akhirnya dibawa balik dan dijadikan bahan kajian segar buat para pemikir filsafat ilmu. Gara-gara masukan nyata dari dunia pendidikan inilah, teori-teori filsafat ilmu bisa terus berkembang, makin kaya, dan selalu relevan sama perkembangan zaman. Lanjut ke bagian yang paling tajam nih ya, yaitu 3 pisau analisis utama dalam filsafat ilmu untuk membedah masalah pendidikan. Kalau kita lagi pusing nyari solusi masalah sekolah, kita bisa pakai 3 jurus jitu ini. Yang pertama ada ontologi. Ini jurus untuk membedah hakikat atau objeknya, pertanyaan kuncinya. Nah, apa sih sebetulnya inti dari pendidikan itu dan siapa sebetulnya manusia yang sedang kita didik ini? Nah, yang kedua ada epistemologi. Kalau ini urusannya sama metodologi, kita membedah gimana caranya menyusun kurikulum yang logis, cara mengajar yang benar, dan gimana cara membuktikan kalau ilmu pendidikan itu valid dan bisa diserap dengan baik oleh otak kita. Dan yang ketiga adalah aksiologi. Ini jurus yang menyoroti nilai, manfaat, dan etika. Pertanyaannya, buat apa ilmu ini dipelajari? Fokusnya jelas untuk membentuk karakter, moral, dan adab si anak didik. Nah, biar nggak bingung sama teorinya, mari kita lihat contoh nyata di lapangan, yaitu pada saat proses penyusunan kurikulum baru di sekolah. Pas kurikulum dirancang, 3 jurus filsafat tadi langsung bekerja secara otomatis. Secara ontologis, para ahli bakal melihat dulu apa sih kebutuhan dasar emosional dan mental anak-anak di zaman sekarang. Setelah ketemu, baru secara epistemologis dirancang metode belajarnya yang aktif,
seru, dan ramah di otak anak. Misalnya lewat praktik langsung atau kerja kelompok. Terakhir, secara aksiologis, kurikulum itu dikasih tujuan yang jelas, bukan cuma bikin anak-anak dapat nilai 100 di atas kertas, tapi juga mencetak generasi yang punya akhlak mulia dan karakter yang kuat. Nah, sebagai kesimpulan pembahasan saya ini, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan itu adalah paket lengkap yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Filsafat yang memberikan arah ilmiah dan nilai moralnya, sedangkan praktik pendidikan di lapangan yang mewujudkan mimpi dan pemikiran filsafat itu jadi kenyataan. Mungkin sekian dari saya. Untuk tugas 2 filsafat ilmu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.